budgetnya sudah dibawa, bayarnya telat lagi. Curhat. Itu yang paling parah. Bukan. Tapi ini memang kenyataan terjadi. Pemain band itu bukan anak buah kalian. Tapi Mitra kerja, partner. kita partner kerja, kita turut meramaikan kamu punya tempat, kita turut meramaikan kamu punya acara. Benar. 50% itu di entertain. Kamu acara kok tidak di entertain mati. Dari sisi lain kan kita juga mengorbankan kita punya waktu. Iya. Mungkin juga kalau ada requestan khusus, ya toh? Iya, begini, abang berdua. Sekarang kita akan berbicara mengenai hak-hak musisi yang ada di Kota Jayapura untuk teman-teman pekerja seni, khususnya anak-anak band gitu kan. Sekarang kan kita lagi isu-isunya tuh banyak sekali bahwa kita punya rate harga itu sangat-sangat jauh dari kata standar dan ternyata juga banyak oknum-oknum yang bermain di harga gitu kan. Coba menurut Abang Ical gimana sih untuk menanggapi hal itu? Dan juga pastinya outlet-outlet, kafe, atau IO atau WO begitu. Untuk panggil anak-anak band kalau mau main dong punya event-event tuh bagaimana sih tanggapannya Abang? Iya, jadi kalau saya itu sebelum dipanggil kan kita punya persiapan toh. Yap. Punya persiapan mungkin kostumnya bagaimana, harus tampil rapi, harus wangi. Itu kan butuh biaya semuanya. Iya itu untuk cowok, kalau untuk cewek kan baju, makeup, Iya. aksesoris. Kadang-kadang budgetnya Ikat rambut. kita punya harga outfit lebih mahal daripada kita punya harga budget gitu ya kan. Nah, jadi kalau saya itu sebenarnya itu standarnya Jayapura itu seharusnya itu di atas 300. Seharusnya. Untuk reguler, itu untuk reguler. Untuk reguler. Nah, kalau untuk semacam festival, basar dan lain-lain itu kan dia sudah beda karena Contohnya event. ya jatuhnya event, tapi mungkin tinggal dari masing-masing ini diskusi lagi tuh tanya lagi pasnya berapa. Cuman tidak seharga reguler itu. Iya biasanya kan kadang-kadang dong langsung main bulat saja kan. Ya. Woi kita punya budget sekian kalian bisa main gak? Nah kadang-kadang teman-teman oknum ini kan biasanya kayak yang penting ada daripada tidak ada sama sekali meskipun kecil-kecil. Yang penting rajin apa dan segala macamnya. Kadang-kadang ada bahasa juga yang kamu cuma main Nah, 2 iya, jam. saya pernah dengar, Masa kamu saya mau sering bayar dengar gitu. Itu paling sering itu alasan-alasan seperti itu. Padahal kita punya prepare juga Bang. Ya. Begitu. Dari sisi lain kan kita juga mengorbankan kita punya waktu. Mungkin juga kalau ada requestan khusus, ya toh? Iya, itu sudah pasti. Dan kalau sudah dipanggil kan otomatis kita harus tahu dulu ini acaranya apa nih. Betul. Jadi kita musisi itu harus menyesuaikan juga acaranya apa, pejabat, banyak anak-anak muda kan otomatis harus, kalau anak muda kan harus update. Kalau pejabat ya otomatis Harus menyesuaikan dengan harus umur. menyesuaikan lagu-lagu oldies, lagu-lagu jazz, pokoknya itulah. Dan ini sebenarnya kan kita nih juga bekerja ya. Kita nih kalau mau dibilang kita nih pekerja seni. Sama seperti teman-teman yang kerja juga mungkin di bank, PNS dan lain-lain gitu. Kita punya profesi ini adalah sebagai pekerja seni guys. Jadi kita juga butuh dihargai sepantasnya atau kalau boleh ya sewajar-wajarnya. Tidak boleh turun tapi boleh naik. Istilahnya begitu. Seharusnya tiap tahun tuh harus naik. Seharusnya. Maksudnya kayak bahan makanan kan tiap tahun naik terus. Iya, terus harga musisi sama. Padahal kita juga kayak harga bensin tiap tahun naik, terus kita punya harga juga sama. Padahal kita juga di jalan pakai bensin, Ya, itu dia. tidak jalan kaki. Kemarin masuk ruko itu sudah 3.000 sekarang. 3.000. mobil 6.000. Mobil 6.000. Oh iya. Motor Sekarang 3.000. motor Motor 3.000. Nah, kalau macam kerja di daerah ruko sana kan otomatis kita harus Ya. naik Iya. juga budgetnya. Begitu. Cuman kan ada beberapa oknum-oknum nih yang suka menghancurkan kita punya rate harga. Macam contohnya kita nih semua punya harga nih sudah baku tahu lah berapa. Kayak abang dengan Numbai berapa, kambing dengan bandnya berapa. Tapi ternyata ada band-band yang lain tuh kasih hancur-hancur harga. Itu kasih tuh jatuh harga. bagaimana coba? Sebagai senior, tanggapannya bagaimana? Mungkin kalau seperti itu tuh kayaknya kita
harus punya ini mungkinnya semacam Komitmen. semacam ada wadah kayak asosiasi maksudnya yang bisa lihat langsung. Itu lagi kalau macam kita kumpul orang untuk bikin asosiasi kan itu kan pasti agak pro dan kontra toh bang. Iya toh. Cuman Kayak memang pasti ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi memang kita harus punya asosiasi iya maksudnya untuk biar mendorong kita punya hak-hak sebagai pekerja seni khususnya Ya. anak band begitu. Yang harus dicatat bahwa anak band itu effortnya banyak sekali coy. Kita harus korbankan waktu banyak. Untuk meninggalkan keluarga juga pasti itu satu. Kayak tadi abang bilang abang punya preparation, minyak wangi, pakaian, outfit dan bla 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 itu juga nomor 2 dan pastinya tidak mungkin anak band pakai alat yang kaleng-kaleng. Ya. iya Tidak kayak dulu toh, Kayak kalau macam kayak tidak sesuai saja begitu dengan kita punya harga baru kayak kami punya bass harga berapa? Ya, saya punya yang jelas di harga Di 5 atas. juta ke atas lah, di atas 5 juta lah. Kalau Bang Ical? Wah, ini ngeri. Saya tahu alatnya dia. Iya, puluhan. Makanya kalau memang saya jarang ketemu sama Ical tuh, jarang. Cuman saya selalu pantau, saya lihat wah ini dia punya alat-alat nih update terus nih, gajinya tidak update bagaimana ya? ya Iya tuh. Iya. Efek update, gitar update. Senar saya sudah berapa sekarang Iya, harganya? senar juga ya. Senar itu kan mahal tuh. Iya, Kayak maintenance bass. alat itu juga mahal. Kayak senar bass itu kan di atas 500. Di atas 500. Itu senar 4 belum senar 5. Beda lagi, senar 6 beda lagi. Kalau Nah, gitar itu. Gitar ya paling sebulan itu minimal 150. Gitar, senar. kalau macam gitar. maintenance-nya tuh berapa kali? Berapa kali Paling ganti? sebulan Kalau lah. macam putus di tengah jalan itu yang repot. Ya itu repot, makanya kita butuh cadangan juga toh. Terus mungkin kalau gitar itu sebulan lah, sebulan 2 bulan baru ganti. Nah, itu tuh. Ya. Maintenance alatnya mahal tapi harganya masih begitunya. Iya. Jadi kita nih ngomong supaya ada perubahan lah buat Iya. teman-teman semua. Mungkin kita punya klien-klien dari outlet cafe dan IO dan WO juga harus mengerti bahwa banyak hal yang kita persiapkan untuk bisa menampilkan yang terbaik di kalian punya acara atau di kalian punya tempat-tempat Yang paling makan parah atau hiburan. yang paling parah juga ini budgetnya sudah dibawa, bayarnya telat lagi. Itu Curhat. yang paling parah. Bukan. Tapi ini memang kenyataan terjadi. Ini kenyataan terjadi. Iya betul. Dan Terwakili. Dan dia terlambat. Semuanya terwakili. Terlambat itu tidak main-main. Lewat Om. Lewat tuh. Parah sekali. Itu yang makanya kadang-kadang kita sudah berharap. Artinya begini. Kita berpikir bukan hanya untuk kita makan saja. Tapi banyak keperluan lain. Betul. Kita orang main dan kita harap-harap ini, oh sudah kira-kira kita main tanggal 17, bayar listrik tanggal 20. Kaget begini dong bayar di atas tanggal 20. Listrik dapat putus, dong cari jalan Pak. Karena kita berharap dengan uang yang ada itu. Oh iya kita main ini bisa tertutupi, oh kita dapat job sini. Tapi dong bayar terlambat. Jadi kita pakai uang yang sisa yang ada di tempat tabungan. Itu yang kadang-kadang Om bikin, ya kita mau jengkel juga tapi itu punya wadah. Tapi tolong kamu juga mengerti kita, begitu maksudnya. Iya betul sekali. Kamu mengerti gak begitu. Belum tiap hari kan makan juga. Itu dia makanya yang harus dipahami adalah kita tuh pekerja seni. Lebih tepatnya kita adalah musisi yang memang kita punya profesi ya sebagai anak band, sebagai musisi yang menghiburkan. Istilahnya peran pentingnya anak band, musisi, pekerja musik di outlet atau di event itu kan penting sekali untuk memeriahkan acara. Iya toh Bang? Iya. Iya kayak itu yang terjadi kayak pelaku IO, WO toh. Jadi dari apa? Yang mau bikin acara ini dia koordinasi sama ini mereka nih. Kita mau begini, harganya berapa? 300 juta, toh? Untuk catering berapa? 100 juta. Untuk sound system 50 juta. Untuk band, pas ditanya band, kita minta 10 juta, 20 juta, Ini belum mahal. 8 juta saja, Itu. terlalu mahal. Dan itu sering terjadi. Betul. Dan kalau seandainya tanpa musik tanpa kita, iya toh? Kalau kita istilahnya
bersikeras bersatu. Kalau mau bikin acara, bikin saya sendiri tanpa musik. Iya betul. Kan Putar-putar. kita yang bikin rame kok acara. Putar MP3 saja. Iya, mending putar MP3 saja. Makanya apa ya? Kalau kita ngeliat anak-anak band ini sebenarnya kasihan sekali, menang gaya saja. Kantong tuh kosong. Kantong. Kantong kosong, betul, kantong kosong. Makanya kenapa ini orang-orang tua ini terlalu mau kasih anak perempuan ke orang karena apa? Ujung-ujungnya Tidak, bukan itu, bicara bukan itu. dengan Aming tuh, Dengar. ujung-ujungnya itu. Tidak, bukan itu. Betul, karena apa? Dia mau bikin Anak band tuh tidak ada uangnya. Nah, itu dia saya maksud. Begitu. Padahal sebenarnya kalau macam kita perjuangan kita punya hak dengan harga yang sewajarnya bisa. Cuma karena begitu. Anak band itu macam dong, kayak macam dong pekerja yang Apaan sih? rendah sekali. Iya, padahal sebenarnya kita orang ini kamu tidak tahu, kita menghibur kamu sakit hati. Kamu tidak tahu kalau Tuhan juga ada sakit hati di rumah. Iya toh? Kau tahu kan tidak pikir, kita main band ini, senang. Padahal itu ada pikir banyak hal yang kita pikir. Betul. Kadang Iya kita toh? mengesampingkan kita punya masalah iya. pribadi hanya untuk Itu menghibur yang kami yang harus lagi sakit hati kamu gitu. harus tahu itu. Kafe-kafe itu kamu ada yang buat acara yang pakai pakaian anak band itu, tolong kamu pikirkan sampai ke situ. Karena begini, yang harus kafe pemilik kafe owner atau IO itu kan harus tahu bahwa pemain band itu bukan anak buah kalian, tapi Mitra kerja, partner. kita partner kerja. Kita turut meramaikan kamu punya tempat, kita turut meramaikan kamu punya acara. Benar. 50% itu di entertain. Kamu buat acara kok tidak di entertain, Ya. mati. Betul. Kamu punya kafe kok tidak di entertain, mati. Banyak kok yang begitu. Betul. Apalagi tanggung jawabnya juga besar ya. Nah, tanggung jawabnya besar. Karena anak-anak band makanya tamu betah. Ya, Ya. itu sudah pasti tuh. Kita kasih tempat, kasih rame kalian punya tempat, tapi ke kitanya tuh Tidak sesuai. tidak sesuai, kalian tidak lihat di sini. Nah itu dia, makanya kita harus ngobrolin barang ini supaya teman-teman musisi yang ada di kota Jayapura juga tahu bahwa sebenarnya kita punya kondisi ini lagi sangat memprihatinkan gitu. Terlebih ada oknum-oknum yang bermain dengan rate harganya kita begitu. Kayak macam memang kita tuh harus punya asosiasi untuk menentukan kita punya standar harga, ya nggak sih Bang? Ya. Kalau Abang, menurut Abang bagaimana? Iya, itu harus punya itu, ada standar. Kalau reguler itu seharusnya di atas 300 boleh. Iya, seharusnya Ya, kayak harusnya. macam 300.000 atau 350.000. Iya. Jadi tidak ada di 2,5, kan sekarang kita rata-rata 250.000 dan Iya. ini kalau macam orang anak-anak musisi yang ada di luar Papua, macam di Jakarta dan di tempat-tempat lain, kalau dengar kita punya rate harga dong ketawa. Di Jakarta itu 700-an. 700.000. Kayaknya paling kecil 500.000 Indri. Atau memang 700.000. 400 itu juga tergantung tempatnya. Kan yang tempat. Tergantung tempatnya. Iya. Sedangkan kafe-kafe biasa saja itu bisa berani bayar 2,5 setelah sini abnormal tuh yang kayak Oh, yang kafe-kafe warung-warung biasa. warung-warung mie yang jual lebih itu 2,5 itu dia berani bayar. Kafe WhatsApp contohnya di sana itu kan kafe-kafe cuma yang sajikan cemilan Oh. berani bayar sampai 250. Bagaimana dengan kontrak yang gede sekali? Iya. Iya kan? Betul. Iya, tapi kemarin tuh waktu kita kesana katanya 700. Iya itu. Sudah rata begitu, satu orang 700. Terus dibandingkan dengan kita yang di Papua yang istilahnya Katanya lebih gudang uang. Iya, gudang Katanya uang. gudang uang. Lebih banyak uangnya, tapi ternyata musisi tidak dihargai sepantasnya. Dan harus digarisbawahi adalah kita nih juga pekerja, kita nih punya profesi sebagai seniman, jadi harganya harus sesuai juga. Kalau secara event ya Bang, menurut Abang yang paling pantas kalau untuk rate Event. harga berapa sih? Iya. Kalau event tuh harusnya pasnya tuh di angka 1,5. Satu kali. Satu orang. Satu orang, perform. iya. Untuk Satu satu kali, orang. iya. Satu Satu kali orang, perform. satu kali Itu kan biasanya dong tanya atau durasi berapa jam? Kalau soal durasi tuh itu kan entertain main sampai acara selesai toh. Iya, toh? biasanya kan all day toh. Ah. Tapi kan bisa dispesifikasikan kayak macam oh kalau kita 4 jam sekian, kalau kita full day itu sekian begitu. Biasanya tuh kalau hitungannya kayak begitu tuh biasanya acara itu kan paling lama 3 sampai 4 jam saja biasanya. Oh, berarti mungkin kita bisa kembalikan ke teman-teman sendiri, intinya tidak boleh turun dari Iya, 1,5 tuh sudah paling pas sudah itu Harga sebenarnya. standar. Iya, sudah paling minimal sudah. Iya.
Kalau untuk ini weddingan, ini saya dengar juga nih wedding harganya hancur sekali, Hancur. parah. Parah. Terlebih yang tadi malam kita main, itu kacau sih. Kalau wedding itu standarnya 1 juta lah, itu sudah Iya paling minimal. tidak. Minimal 1 juta lah. Tapi macam tidak ada bahasa lagi kayak macam. Tapi sebenarnya wedding itu harus lebih mahal. Kenapa? Kita pakaiannya lebih jahat daripada kita main-main di kafe-kafe. Betul. Itu yang tadi saya bilang toh, maksudnya di IO ratusan WO. juta, WO, Ah. iya toh, catering puluhan juta, terus band 10 juta ditawar. Wedding ini kita kancing sampai tidak bisa. Jas-jas yang dari simpan dari zaman dahulu kala kita cocokkan kalau pakai harus yang begini, Kalau vibes-nya Karena- untuk reguler mungkin lebih beda ya bang, mungkin kita datang lebih santai. Tapi Ya. kalau di event kan kita lebih Iya kan beda, proper itu, begitu. materinya beda toh, Iya. materinya beda. Kayak abang Ical tadi kita ngobrol-ngobrol bilang materi lagu beda, semua harus lihat situasi dan kondisi. Belum kalau ada permintaan khusus, outfit, Iya. dan yang lebih penting itu ada maintenance alat. Kalau macam event kita harus lebih standby mungkin 2 jam, paling tipis itu 1 jam sebelum acara. Kayak begitu. Terus kalau menurut kakak berdua nih untuk oknum-oknum yang kasih jatuh harga nih bagaimana? Atau mungkin event organizer yang bermain di harganya anak band gitu. Ya itu kembali ke hati lagi. Maksudnya Kamu punya hati kan tidak? punya hati kan tidak. Terus mungkin yang orang yang mungkin yang cubit-cubit uang itu dihafal memang. Iya, hafal mati. Iya toh, harus dihafal. Tapi kamu suka hafal ya? Ada beberapa. Ada beberapa itu. Ada beberapa ya, mungkin ada kasus pernah kan Numbai itu terjadi. Banyak sih sebenarnya, cuman kayak macam festival toh. Ada salah satu festival gitu. Iya, festival itu Waktu itu Numbai dapatnya berapa? aslinya tuh Gede. satu orang tuh 1 juta. Ya. Pokoknya festival apa saja. Ya. Festival tit. Iya. Tapi kalau macam kita bicara kita punya rate harga budget event di sini orang-orang dari di luar Papua ketawa kan tidak kayak? Pastilah, secara mereka reguler saja sudah mendekati kita punya Iya, harga iya, iya. event. Begitu. Karena mindset orang luar memandang orang Papua itu apa? Kencang lah. Banyak uang. Budget kencang. Budget kencang. Macam harga barang pasti mahal. Jadi pasti pendapatan juga kan menyisali ya nanti. Iya, iya. Betul. Terus Iya, ternyata jadi ada festival. Jadi setelah Festival tit. maksudnya kita sudah lewati itu toh. Satu harinya tuh saya ingat, satu harinya 1 juta satu orang. Kita main 7 hari. Kan lumayan tuh, 1 juta kali 7. Nah, semakin kesini beda lagi harganya. Ada yang 500, ada yang 300. tapi itu kan itu sabar, itu oknum dari anak bandnya sendiri yang memang deal kayak begitu atau ada yang cubit-cubit dana. Kalau itu saya kurang tahu, itu mungkin dari bandnya, mungkin dari yang dapat job itu mungkin. Mungkin juga ada teman-teman yang berpikir nggak apa-apa 500 satu hari, yang penting eventnya 3 hari, gitu kan 1,5 lumayan. Ya sama Tidak, dengan kita tapi 1 kali Dengan event. pemikiran nggak apa-apa itu yang sebenarnya harus dihapuskan dari kita punya. Itu harus ada Akhirnya- standar. Artinya kok mau main 5 hari, pokoknya 1 hari berapa gitu Iya, ya. Itu iya. kalikan aja sudah. Akhirnya kan merusak Iya, itu. Rusak kita Rusak punya pasaran. ekosistem Yang harga. tadinya Iya. karena 3 hari biar sudah 500. Itu kan nanti rusak. Jangan itu. Jadi Itu yang omongan-omongan orang kayak akhirnya omongan-omongan ini tuh keluar beredar di mana-mana saja. Iya betul. Bisa ini pakai Iya, tahu dia pakai 500. dong murah, ada itu pakai dong segini kok. Ah, itu yang bikin. Kemarin ada yang bagus tapi murah kok, sudah yang itu saja, terus yang berkualitas tidak usah. Nah, itu saya kurang setuju kayak seperti itu. Terus kira-kira berikutnya kita nih harus bikin apa selain kita bikin asosiatif sih? Memang kayaknya kita harus dorong ke pemerintah begitu supaya Iya. kita punya hak-hak ini terpenuhi begitu kan. Jadi memang kita harus kerjasama dengan pemerintah supaya mungkin IO dan WO atau kayak restoran kayak sekarang kita di sini, terus di tempat-tempat yang lain itu bisa disurati untuk hak-haknya kita tuh harusnya dihargai berapa begitu. Karena kita nih freelancer toh bang, kita tuh tidak tiap hari ada job. Ya bersyukur kalau ada yang reguler, tapi kalau macam reguler seminggu sekali,
Ya. Baru 250.000, terus dia punya anak, istri di rumah, dia mau Nah, itu. pakai apa bayarnya? Dan itu kan hitungannya kasih kan beda. makannya. Kita main tiap main full 1 minggu dari Senin sampai Sabtu lah. Itu hitungannya beda. Itu harus ada standarnya berapa. Terus kalau kita main cuma 3 hari, itu apa dia? Itu hitungannya apa ya maksudnya? Tidak full kayak hitungan dari Senin sampai Sabtu. Apa dia di luar itu hitungannya? Artinya kalau macam misalnya kita main Jumat, Sabtu, Minggu, toh itu hitungannya perharinya berapa, itu harus ada standar-standarnya. Iya betul. Nah, tapi di atas 3 hari, misalnya 5 hari itu berapa? Iya betul. Toh kalau kita main 6 hari itu berapa? Begitu. Jadi ada hitungan-hitungannya. Saya pernah main di salah satu hotel bintang 4 yang gaji setiap bulan cuma 2 juta. Di luar dari job event dan lain-lain ya. Macam memang toh sebagai penyanyi gitu toh abang. Terus gaji cuma 2 juta sementara ada anak gitu. Kan kalau untuk kebutuhan di Papua kan Iya. tercukup coy. Itu 2 juta hanya untuk kayak uang belanja makan 20 hari. Terus listrik, uang sekolah. Ntar sampai 20 hari, 15 hari saya sudah lepo itu. 1 minggu juga kayaknya lepo kalau untuk ukuran Jayapura ya. Dan Kita pesan online, ongkir saya kan ke sini 100 berapa itu? Yo, 100.000 100.000. lebih. 120. Iya, 120-an tuh. Gak usah Lebih. Gojek saja kayak macam ini. Kita kerja nih di satu kafe. Terus Gojek kayak dari Paldam ke Entrop contoh. Itu 25.000. Terus pulangnya 25.000. Jadi 50.000. Dikali berapa kali Iya. gitu. Lebih besar kita punya ongkos pengeluaran daripada kita punya budget. Makanya kayak klien-klien juga harus mengerti kenapa kita punya harga tuh sudah harus dinaikkan begitu. Karena kita punya effort juga. Iya, makanya saya berharap Abang sekali bensin kita berapa ya? berharap Begini toh, potong semangat ya, toh, ada job, toh dengar dapat job itu senang. Ketika kita orang dapat tahu harga, berapa harganya? Misalnya di bawah rata-rata ya, artinya yang seharusnya kita main di kafe aturannya kita bisa dapat 300-400, akhirnya mungkin cuma 200. Ah itu Tapi- dia tuh. Tapi akhirnya kita berpikir ini kita hobi, kita gas sudah, kita Iya. main. Kalau rumah dekat apa-apa, ini rumah jauh sampai. Tapi kalau macam Sampai di sana sudah tuh rumah main selesai begini. Nah seperti yang tadi saya bilang, terus semangat dan tuh pikir nanti mungkin lusa kah, atau dapat uang cair sudah kah, kaget begini lama. curhat itu, lagi. itu yang bikin arti kita jadi dipatahkan orang di situ, jadi tuh semangat jadi tidak ada. Begitu. Ini kok main di luar terus, ganti Bang Ical sementara. Perjanjian 1 minggu, akhirnya sudah nanti minggu depan sampai lewat. Nah itu dia makanya. Itu yang bikin kadang-kadang kita orang musisi Makanya jadi kecewa sekali. makanya itu harus didorong sama pemerintah juga Nah, supaya mungkin bisa ada sanksi kah buat ada outlet-outlet sanksi, yang telat harus ada bayar. sanksi. Kita punya hak-hak gitu kan, kita ini pekerja ya begitu. Kan di dalam kita punya budget juga kan pasti mereka juga potong pajak ya toh Bang. Pajak, Hmm. Abang jelas kan lah. pengalaman juga Iya, iya. mengenai dapat potong gaji dari pajak, untuk pajak. Nah, satu lagi yang saya ini artinya ada band-band yang main di kafe atau di mana, mereka berpikir begini, yang arti menjatuhkan harga juga termasuk menjatuhkan harga itu begini. Sudah toh main di situ biar gaji cuma 3 juta kata apa, penting tip banyak. Itu dia tuh. Kalau Itu yang dapat, parah. kalau tidak dapat, makanya ada. Akhirnya dong dibayar dengan harga 3 juta, imbasnya ke lain-lain. Di Iya. band sana udah bayar 3 juta bu gajimu. Iya Masa kamu sih. mau paku mahal-mahal harga 4 juta 5 juta. Begitu. Makanya di kota Jayapura tuh harus ada perubahan rate harga untuk musisi. Seperti yang ini kan ada lihat postingannya Yofi Widianto toh, dia kan sampaikan bahwa kita sebagai pekerja seni juga harus punya harga standar begitu. Dan itu memang harus ada pengertian dari WO dan IO, bahkan outlet-outlet, kafe-kafe yang membutuhkan kerjaannya musisi begitu. Kalau tadi Abang Ical bilang berharapnya bagaimana? iya, kita mungkin punya maksudnya bentuk semacam asosiasi begitu. Asosiasi. Dari situ yang pegang asosiasi itu nanti dari dinas, mau Ya. dinas pariwisata atau Disnaker kah? ya Disnaker kah.
biar lebih kuat. Ya. Biar lebih kuat. Nah, jadi nanti kalau terjadi sewaktu-waktu terjadi anak-anak dong dibayar terlambat atau kecil, ini yang lapor. bergerak, Iya, kita mereka bisa lapor langsung. Makanya kita punya asosiasi harus legal sih supaya kita punya hak-hak itu terpenuhi. Jadi buat teman-teman musisi semua, mungkin ada yang pro dan kontra tentang kita punya konten hari ini. Tapi kita nggak peduli karena yang sekarang kita bicarakan adalah kita punya Ini hal yang hak-hak terjadi. sebagai pekerja. Ya baru yang terjadi kan yang memang betul yang kita ceritakan selama yang dari tadi kita ceritakan yang terjadi selama ini Jayapura ya begitu. Sudah hancur sekali. Sudah sangat-sangat Lebih bobrok. lucu lagi kalau malam tahun baru harga sampai 800.000. Iya, Kan tahun baru nggak itu lucu. Iya. 1 tahun 1 kali juga. 1 tahun 1 kali juga. Entertain itu paling penting sudah di momen malam tahun baru, tapi lihat harganya kalau di kota Jayapura sendiri 3 tahun terakhir tuh hancur parah. Nah, itu. Hancur parah. Tapi ya teman-teman tuh yang penting adalah job malam tahun baru. Oh, nggak bisa gitu juga Besti. Iya nggak? Iya. Kalau malam tahun baru untuk event sendiri ya bang, kayak macam event pemerintahan, malam tahun baru. Mungkin kalau ada pejabat yang open house, Kalau gimana tuh? eventnya pemerintah gitu. Kan beda kan kalau macam Kalau corporate dan pemerintah. Kalau pemerintah tuh itu biasa. Karena pernah saya dapat itu 3 juta, tapi itu tahun lama itu. Tahun lama anjay. Tahun lama itu tuh 2015 kan? 2015. 3 juta satu orang. Satu orang. Sekarang Pele. Sekarang kayaknya turun. Turun parah, yang parah sekali. Bama naik, Dan itu bensin naik. hancur sekali. Pemain band harga turun. Terus dulu sempat main tuh 2007, 2008 itu budget 7,5 tahun itu. 7.500.000. 750 satu orang. Kapan? 2006, 2007. Itu apa reguler? Event. Hah? Tahun itu, Oh iya tahun itu tuh gede. 2007. Wih, lama sekali. 2007, itu 750. Harusnya Nah. kan naik, patokannya tuh naik. Maksudnya kenapa sekarang malah lebih hancur? Karena Ya itu ya. Maksudnya ya. Juga mungkin ada musisi-musisi di Jayapura ini banyak. Saya akui banyak. Tapi yang profesional ini kan jarang toh. iya betul. Nah, jadi kalau dari pihak-pihak kafe-kafe dong minta kita profesional ya. Bayarannya juga harus Sekarang profesional. begini, ya itu bayar profesional. Tapi kira-kira kamu hafal tidak? Siapa-siapa pemain-pemain Jayapura yang bisa profesional siapa-siapa? Artinya begini, jangan kan paku rata. Betul. Iya toh? Nah, jangan asal-asal, wah ini kamu juga main tidak profesional. Memang ku hafal, kita main tidak profesional, kok hafal orang-orangnya. Oh, dipukul rata Dipukul begitu. rata, begitu. Boleh dipukul rata. Kita kan ada ininya, ada standar budgetnya toh. Iya, Kita iya. main di kafe ada standar budgetnya. Ya kalau memang kamu rasa tidak puas ya kamu tidak usah pakai. Lain kali tidak usah pakai lagi band itu, ya cari yang lain. Cari yang lain. Iya begitu. Makanya harga semuanya harus sama. Jadi Iya. jangan menyalahkan kita bahwa kita main tidak profesional, padahal kita sudah profesional dan alasan itu yang buat sampai gaji budget kamu masih kecil, kamu bayar terlalu mungkin gara-gara itu mungkin toh. Nah, itu lagi. Gitu. Makanya please deh kalau macam ada owner-owner cafe yang nonton kita punya podcast ini jangan telat-telat Ya. bayar anak band punya gaji, kasihan. Ya. Anak istri ada tunggu di rumah untuk kasih penuh dapur. Tahu bang? Terus standar-standar budget juga itu harus diperhatikan baik-baik. Sebenarnya pembahasan tentang musisi ini banyak sekali ya. Selain kita mau bahas rate harga, terus kita punya tentang profesionalitas kerja dan juga mungkin lebih ke pengembangan musisi lokal Jayapura yang semakin habis gitu toh. Tapi nanti itu kita akan bahas di part yang kedua. Nanti kita tutup sesi kali ini karena abang mau main. Jadi nanti kita akan ada pembahasan part 2 lagi. Jadi terima kasih banyak buat Bang Ical dan Kak Aming. Sama-sama. Semoga kita Sama. punya podcast ini sampai ke teman-teman yang lain punya telinga. Ingat harga standar budget reguler tahun 2024 itu sudah harus naik. Dan nanti kita akan bikin asosiasinya untuk para pekerja seni di kota Jayapura. Khususnya juga buat teman-teman musisi kota Jayapura.
supaya semua Ya, saya tambahkan Satu saja nanti payung. kalau ada teman-teman musisi-musisi Jayapura yang merasa mungkin ini apa namanya kita cari waktu untuk kita kumpul. Iya, Artinya betul. jangan sampai itu kan pembicaraan sendiri kan begitu betul, toh? betul. Kita harus ada kesepakatan Bagus bersama. Nah, Kumpul boleh. Harus kumpul kita boleh. bicarakan standar toh. Iya, jangan ada kata-kata tameng yang itu berkat jadi Ya, itu jangan dia. ditolak gitu. Itu. Kecil-kecil tapi yang penting rajin, jangan lah. Iya. Kita nih bukan musisi itu bukan kamu saja tapi kita semua begitu. Banyak yang Iya. harus hak-haknya tuh terpenuhi. Iya. Oke, mungkin bapak-bapak di pemerintahan juga kalau nonton ya tolonglah ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Podcast ini akan disiarkan di Gudang Suara Papua. Thank you.